wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, luar biasa. Allah. Ulangi lagi, kurang kompak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa terlebih dahulu ya, membaca basmalah dan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang materi isi kandungan surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah tentang toleransi. Sampai buka halaman 72 di paket. Sudah semua? Ya. Baik, saya jelaskan dulu pengertiannya tentang toleransi itu bagaimana. Saya jelaskan dulu isi kandungan surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah itu bagaimana. Lalu kalian tak suruh diskusi ya. Nanti saya bagi kelompok. Tapi sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, bentar. Ini absennya mana ya ini? Yang pertama, Mbak Bella ada? Hadir. Mbak Jinda ada? Hadir. Mbak Putri ada? Hadir. Mbak Isa ada? Hadir. Mbak Miftah ada? Hadir. Ya, baik. Berarti semua masuk ya hari ini. Nah, jadi langsung saja kita belajar tentang pengertian toleransi. Jadi pengertian toleransi adalah ini ya, toleransi dari bahasa Latin yaitu apa? Dibuka bukunya. Apa dari bahasa Latinnya? Tolere. Tolere. Apa itu? Apa itu? Sabar. Membiarkan sesuatu. Ya, sabar. Membiarkan Sesuatu. sesuatu. Kalau pengertian jelasnya, toleransi itu apa? Suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan di mana seseorang menghormati atau menghargai sikap yang orang lain lakukan. Ya, jadi suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain yang orang lain lakukan. Tetapi kita menyambung di surat Al-Kafirun ya. Tetapi toleransi itu ada batasannya. Iya, ada batasannya. Dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Ya, jadi kesimpulannya toleransi itu suatu sikap memberi kelonggaran untuk menghargai, terus membiarkan, terus membolehkan
suatu pendirian, baik itu dalam hal pendapat, terus pandangan, kepercayaan, kebiasaan atau kelakuan ya. Terus dan sebagaimana yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita. Biasanya kalau dalam hal diskusi, nah kita itu banyak salah pahamnya, itu beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi itu adalah, maaf videonya habis sekarang, memberi kelonggaran kepada dalam bentar. Dalam bersikap dan atau berpendirian sesuai keyakinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi itu memberi kelonggaran kepada orang lain dalam bersikap atau berpendirian sesuai keyakinan. Terus toleransi itu juga dibagi menjadi berapa di situ? 2. Ya, ini saya hapus ya. Ya. Tidak muat. Ya, toleransi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Terhadap sesama muslim dan non-muslim. Ya, terhadap sesama muslim dan non muslim. muslim. 2 terhadap non-muslim. Non-muslim. Jadi terhadap sesama muslim kita itu harus apa? Ya, harus toleransi, kan toleransi terhadap sesama muslim. Nah, kita itu harus menjaga hubungan yang baik. Terus selain itu kita mempunyai suatu kewajiban sebagai orang Islam, kita itu harus baik satu sama lain. Nah, semua manusia kita harus baik. Ya, itu terhadap sesama muslim. Apalagi kita sesama muslim itu mempunyai ikatan tali yang sama, keimanan yang sama, akidah yang sama. Makanya kalau kita selisih paham, salah paham, kita itu segera memperdamaikannya. Ya, biar nggak salah paham terus. Terus yang kedua, toleransi terhadap sesama sesama non muslim ya. Kita kan sebagai seorang Islam harus apa? Berbuat baik kepada semua ya umat manusia ya, manusia. Nah, tetapi kita di sini ada batasannya, yaitu batasannya itu nggak boleh mencampur adukkan agama atau ibadah. Kita hanya toleransi sebatas menghormati dan menghargai. Nah, semisal kalau temannya sampean non muslim, terus sampean disuruh, sampean diajak untuk beribadah sesuai dengan non muslim, sampean nggak boleh ikut. Iya, nggak boleh ikut karena sampean toleransi dalam non muslim itu hanya sebatas menghargai dan menghormati. Ya, gitu. Terus mengarah ke isi kandungan surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah. Nah, ada yang tahu nggak surat Al-Kafirun itu surah yang keberapa? 109. Ya, 109. Surat Al-Kafirun itu berapa ayat? 6. Iya. Surat Al-Kafirun itu diturunkan di kota mana? Mekah. Di kota Mekah. Di kota Mekah. Berarti surat Al-Kafirun termasuk kategori surat apa? Makiyah. Makiyah. Jadi itu ya.
Terus sekarang saya akan bercerita tentang asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Jadi ada yang tahu nggak latar belakangnya diturunkannya surat Al-Kafirun ini? Tidak. Tidak ada yang tahu. Tidak. Nah, ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Mekah. Nah itu. Nah pada awal mulanya itu ketika itu kaum musyrikin mengajak kompromi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah agar Nabi itu mau bertoleran dengan mereka. Nah maksudnya itu kan kaum musyrikin kan menyembah bukan kepada Allah tetapi kepada berhala. Pada waktu itu tokoh-tokoh Quraisy itu antara lain siapa? Coba dibaca Al-Kasnya, siapa aja? Al-As bin, udah ketemu? Al-Aswad Al-Sahib. Ya, terus Al-Aswad bin Abdul Muthalib. Ya, terus Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Dan yang terakhir Walid bin ya, Mughirah. ya. Jadi caranya bergantian dalam menyembah Tuhan. Nah itu kaum Quraisy akan menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 1 tahun. Nah kemudian waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya juga menyembah yang mereka sembah yaitu berhala selama 1 tahun juga selama 1 tahun. Jadi ceritanya itu ya ceritanya jadi disuruh gantian gitu loh, kayak si A disuruh menyembah berhala selama 1 tahun, si B juga akan menyembah, ya saling tukar menu, saling berkompromi. Nah itu cerita asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Nah mendengar usul kaum kafir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak tergolong orang-orang bersikap dan berperilaku syirik atau menyekutukan Allah. Nah, untuk mempertegas penolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima surat Al-Kafirun ini, beliau lalu mendatangi tokoh-tokoh kaum kafir tersebut di Mekah. Nah pada waktu itu sedang berkumpul di Masjidil Haram. Di hadapan mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Kafirun dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Ayo kita baca bersama-sama ya. Hafal semua kan? Ya yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, dengan mantap dan lantang terus sehingga mereka menyadari bahwa usul mereka untuk berkompromi di dalam keimanan dan ibadah agama ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Jadi kita dari yang sudah saya bacakan tadi dari ayat 1 sampai 6 itu surat Al-Kafirun juga diartikan sebagai apa? Orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Nah di sini saya akan menerangkan juga kalau di Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6 itu mempunyai 2 pokok kandungan yang terpenting, yaitu yang pertama apa? Ikrar. Janji. Ikrar apa?
Masa ikrar janji? Ikrar kemurnian. Iya, ikrar kemurnian tauhid. Iya, atau disebut dengan tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Nah, yang kedua apa? Ikrar apa? Penolakan terhadap semua bentuk dan praktek peribadatan kepada selain Allah. Iya, betul. Yang kedua itu penolakan terhadap semua bentuk praktek dan peribadatan kepada selain Allah. Nah, melihat pentingnya tadi yang kedua ini, 1 dan 2 ini, jadi bahwa Allah itu menolak adanya penyatuan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi dan toleransi, sekaligus penegasan terhadap mereka bahwa kaum muslimin sama sekali tidak akan pernah menyembah yang dia sembah. Apa? Kaum kafir. Ya, kaum kafir, kaum muslimin itu ya sama sekali tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir. Nah, kemudian sebaliknya kaum kafir itu tidak gimana ya? Tidak benar-benar menyembah yang orang kaum muslimin sembah ya. Dan gitu. Di mana hal ini bisa kita pahami bahwa kita dilarang untuk apa? Untuk ikut-ikutan ya, untuk ikut-ikutan melakukan praktek ibadahnya orang kaum kafir. Begitu sebaliknya. Jadi di sini itu orang kafir itu dilarang untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita, sedangkan status mereka itu masih dalam kafir, belum Islam. Jadi di sini Allah itu sangat memperhatikan apa? Sangat memperhatikan seluruh aspek cara beribadah, macam-macam dan bentuk peribadatan lainnya. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi terus yang kedua, kita itu sebagai seorang muslim ya, sesama muslim, kita itu juga harus mengajak masing-masing untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut tanpa merasakan ini loh, tidak kenyamanan ya, tidak saling mengganggu ya. Terus yang ketiga, anjuran toleransi dalam Islam itu tadi hanya sebatas apa? Menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Tidak boleh ikut dicampur adukan gitu ya. Terus tidak boleh saling memaksa ya, tidak boleh saling memaksa untuk mengikuti suatu agama. Jadi seumpama kita punya sahabat yang non muslim, terus kita itu dekati dia untuk ikut agama Islam, memaksa dia biar kita itu ke surga bareng gitu ya, misalnya gitu. Iya. Tetapi di sini kita nggak boleh memaksa, biarkan hati mereka itu tersentuh sendiri. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa agamamu dan balasannya untuk kamu. Buka kurung siapa? Kaum kafir. Dan agamaku dan balasannya ya untukku ya. Jadi gitu. Terus yang terakhir, sikap pengakuan terhadap kemajemukan dalam hal beragama, namun bukan pengakuan pembenaran terhadap agama lain. Jadi kita itu boleh-boleh saja berhubungan dengan yang berbeda agama, tetapi ada batasannya, seperti bidang sosial, terus kemasyarakatan, ekonomi, perdagangan, politik, pemerintahan dan kenegaraan. Tidak boleh
yang agama dan ya maksudnya itu kita tidak boleh yang mengaitkan akidah dan ibadah gitu, hanya masalah duniawi saja gitu. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Baik, sekarang surat Al-Bayyinah ya. Surat Al-Bayyinah dibuka lagi. Al-Quran surat Al-Bayyinahnya kita baca bersama-sama lagi ya. Kita baca bersama-sama lagi. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yuk. Lam yakunil Ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Sudah. Jadi itu ya. Jadi surat Al-Bayyinah itu surah yang keberapa? 98. Iya, 98 yang artinya Al-Bayyinah itu apa? Pembukaan. Pembuktian atau bukan yang buktinya. bukti Ya, yang nyata. Ya, buktinya nyata. Jadi itu surat Al-Bayyinah ini diturunkan di kota mana? Madinah. Iya, kota Madinah. Jadi surat Al-Bayyinah ini termasuk surat apa? Madaniyah. Iya. Jadi pada waktu itu ya, ini cerita lagi karena hari ini itu tentang isi kandungan surat Al-Kafirun dan Al-Bayyinah tentang toleransi. Jadi kalau nggak pakai asbabun nuzulnya itu kurang mantap ya. Jadi cerita lagi. Jadi pada waktu itu sebelum datangnya Nabi, orang-orang Mekah berada dalam keadaan kufur, terbenam dalam kejahilan dan hawa nafsu. Ya, soalnya pada waktu itu amburadul gitu ya. Maksudnya nggak tahu dia ikut agama keyakinannya dirinya kan ya. Tetapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, segolongan dari mereka itu beriman. Nah, dengan demikian keadaan mereka itu tidak seperti dahulu. Golongan yang tidak beriman itu meragukan kedatangan kebenaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan ada yang tidak mempercayai kebenaran Nabi sama sekali. Nah, tentang asbabun nuzulnya surat Al-Bayyinah. Nah, surat Al-Bayyinah ini juga memiliki pokok-pokok yang terkandung dalam surat Al-Bayyinah itu apa? Nah, kita baca dulu isinya ya. Dari lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, pada yang artinya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi itu ya. Terus pokok-pokok yang terkandung dalam surat Al-Bayyinah itu sebagai berikut ya. Maksud dari ini, maksud seorang rasul dari Allah Muhammad, yaitu seorang yang diutus oleh Allah untuk mengajak umat manusia menuju kebenaran dan mengajarkan semua hikmah yang diterimanya dalam Al-Quran serta mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya yang terang benerang. Ya, itu. Terus dari ayat ke berapa ini? Ayat ketiga. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya kitab-kitab yang
yang lurus. Nah, itu maksudnya apa? Nah, aturan atau perintah Allah berupa perintah yang adil dan berita yang lurus. Berita-berita yang lurus ini maksudnya apa? Berita yang lurus ini berita yang jujur. Nah, akan menjadi pembeda antara orang-orang yang benar-benar mencari jalan yang lurus dan orang-orang yang mengambil kesesatan. Nah, dengan demikian menjadi jelas seseorang akan celaka dan binasa setelah Allah mendatangkan bukti yang nyata, tetapi mereka tetap ingkar. Mestinya dengan kedatangan keterangan dan pembuktian itu, mereka orang yang ingkar ini taat kepada jalan yang lurus dan percaya bahwa Nabi adalah utusan Allah. Iya, utusan Allah. Terus balasan bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran. Nah, itu ada balasannya loh. Balasannya itu ini ya, ajaran-ajaran Allah yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, mereka akan dihempas ke neraka jahanam. Ya kan, dihempas ke neraka jahanam yang menuai keinginan kerugian besar. Jadi pasti ada balasannya bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran. Terus kalau kebahagiaan akan diperoleh mereka yang beriman dan beramal soleh, yaitu keimanan yang membuahkan amal soleh dengan menunjukkan keberanian berkorban harta benda untuk berbuat kebajikan sesama manusia. Nah, mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia mereka gimana ya? Dapatkan dengan keridhaan dari Allah. Iya, sedangkan kalau kebahagiaan akhirat mereka masuk surga. Ya, diberi dengan jannah yang kekal, tidak pernah rusak dan lengkap. Nah, pada ayat berapa itu? Nah, pada ayat ke ini ya. Pada ayat ke-7 dan 8. Nah, ini ya yang berbunyi innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, ketika sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, balasan mereka di sisi Tuhan ialah surga Aden. Apa surga Aden itu? Ada yang tahu? Gak tahu Mbak Bella? Gak tahu Mbak Dinda? Gak tahu Mbak Isa? Oh, gak ada yang tahu. Surga Aden itu dari intan putih. Intanku putih. Ya, bisa dibayangkan ya betapa indahnya. Nah, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nah, mereka kekal di dalamnya. Dan Allah itu ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho. Siapa yang nggak ridho ditempatkan? Nah, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Jadi kita itu harus takut kepada Allah. Ya, kita harus takut kepada Allah. Jadi sudah, sekarang tugas diskusi ya. Saya bagi Mbak Bella sama Mbak Dinda sama Mbak Isa, terus Mbak Putri sama Mbak Miftah ya. Itu nanti tugasnya itu begini ya. Tugasnya itu sampean membuat setelah saya jelaskan kan, itu tadi setelah saya jelaskan. Nah, sekarang itu sampean tak suruh mencari apa ya, setelah sampean mendengarkan saya, terus sampean tulis hikmah yang sampean setelah saya ceritakan tadi ya. Hikmah
namanya nanti ditulis. Terserah hikmah. Oh, untuk kelompok 1 hikmah dari surat Al-Kafirun, dan untuk yang kelompok 2 surat Al-Bayyinah. Ini keterangannya. Keterangannya kelompok 1. Hikmah apa ya? Hikmah surah Al-Kafirun. Al-Kafirun ya. 1, 2. Minimal 2 aja. Yang kelompok 2 itu hikmah surah Al-Bayyinah 1 dan 2. Nah, sekarang boleh berkumpul pada temannya masing-masing ya. Silakan maju ya kalau sudah siap. Salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentasi, Mbak. Tentang surat apa? Al-Bayyinah. Hikmah surah Al-Bayyinah. Pertama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan antar umat muslim. Kedua, kita wajib dan harus melaksanakan kewajiban kita seperti zakat dan sholat. Ya, sudah? Sudah 2 ya. Cukup, Mbak. Terima kasih. Tugasnya di mana? Ya, baik, silakan duduk ya. Karena waktu sudah mulai habis. Yuk, duduk yang bagus. Jadi waktu mulai habis, langsung saja. Jadi kita tadi mempelajari tentang apa? Tentang isi kandungan surat Al-Kafirun dan surat Al-Bayyinah. tentang toleransi. Si. Jadi untuk kedepannya kita apa? Lebih baiklah Lagi. Jadi kita harus apa ya? Harus lebih menghormati dan menghargai orang lain. Ya, sudah cukup. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Kalau tidak ada, saya akan bertanya kepada Mbak Dinda. Nah, Mbak Dinda, sudah siap Mbak Dinda? Surat Al-Kafirun tadi surah yang keberapa? 109. Iya, betul. Nah, untuk Mbak Miftah. Mbak Miftah, surah Al-Bayyinah tadi artinya apa? Ada tahu nggak? Apa? Pembuktian atau bukti yang nyata. Ya, betul, pembuktian atau bukti yang nyata. Sudah cukup. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita baca doa mau pulang ya. Tapi sebelumnya sampai ringkus dulu, biar nanti kalau doa sampai khusyuk ya. Ya, oke. Ya, sudah, yuk ya, kita berdoa seperti biasanya. Baca yang lebih kemana itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya, yuk. Rahim Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sudah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.